tanggal 3 Mei 2024. Ya, hari ini tanggal 22 Mei ya, tepatnya kita dimenuhi panggilan dari relas panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan sidang pertama ya. Dari yang kita gugat adalah saudara Aditya Warman ya, alias Aditya Zoni, seperti itu. Tadi kami sidang pertama sudah memenuhi dari syarat-syarat formil dari gugatan semua, tetapi karena alamat dari tergugat ternyata sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Nah, tentunya kami akan segera berdiskusi apakah nanti kita akan mencoba memperbaiki atau mencabut gugatan dahulu, karena setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, tergugat ini alamatnya sudah pindah. Kita akan mencari tahu alamat yang baru. Adapun klien kami juga tidak akan mempersulit juga ya, dan tidak akan menjelek-jelekan satu sama lain atau hal-hal yang dapat mempersulit. Tentunya kami tadi majelis hakim menyarankan untuk mencari alamat tergugat yang baru. Padahal juga di media dari kuasa hukum atau dari saudara tergugat sudah mengetahui bahwa akan adanya gugatan, bahwa alamat gugatan pun juga sudah sesuai dengan KTP tergugat ya. Iya. Ya, seperti itu. Mas, sebenarnya untuk alamat sendiri dari kliennya Maci sendiri tuh tahunya di mana dan ada berapa rumah mungkin yang Ya. tahu? Ya, setahu klien kami, saudari Yasmin, dia sudah mengetahui alamatnya seperti yang sudah ada di gugatan, sesuai KTP juga ya. Dan sudah ada juga komunikasi antara penggugatan tergugat tentunya. Tetapi saat tadi di persidangan, alamatnya sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Cibinong, ternyata sudah pindah tanpa diketahui klien kami, seperti itu. Terkait masalah perceraian sendiri, pokoknya apa sih Kak? Mas, Ya mengenai pokok-pokoknya saya belum bisa berkata terlalu jauh, karena ini kan masih persidangan pertama dan kita akan coba diskusikan dengan klien apakah akan kita cabut dulu atau kita akan perbaiki mengenai alamat sambil kita mengetahui alamat yang sebenarnya dari tergugat. Tetapi kalau mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang sudah diatur ya oleh pasal 19 PP 9 tahun 1975 junto pasal 116 kompilasi hukum Islam. Di situ menurut saya sudah ada memenuhi syarat-syarat alasan untuk melakukan gugatan perceraian seperti itu. Yasmin, tapi kamu sudah yakin nggak sih dengan pilihan kamu untuk melakukan cerai ini? Apalagi anak juga masih kecil kan? Iya. Seperti apa Yasmin? Ya mungkin ya banyak ya alasan kenapa aku gugat cerai. Pasti bukan hal yang mudah, tapi alasan aku cukup kuat gitu. Dan aku juga sama Adit hubungannya baik-baik aja gitu. Kita nggak ada masalah apa-apa, dan anak juga aku nggak batasin sama sekali untuk dia ketemu anak. yang paling fatal tuh apa sih Yasmin kalau boleh tahu? Mohon maaf ya untuk saat ini aku nggak bisa ngasih statement karena aku nggak pengen menjelekkan Adit. Tapi kamu sendiri sudah bisa rumah sudah berapa lama sama Adit? Udah lama banget, udah dari ujung tahun 2023. Desember 2023. Ya. Masih ada komunikasi nggak sih sama Aditnya? Masih, karena kayak aku bilang tadi, aku juga nggak batasin dia buat ketemu anak. Pasti di sana kita harus komunikasi gitu di saat dia pengen ketemu anak. Untuk masalah nafkah mungkin tidak adalah tidak tahu. Kalau untuk anak ya pasti ada ya. Ya, ini karena masih persidangan awal, nantilah kan nanti masih ada agenda-agenda berikutnya. Kita juga masih belum mengetahui nih alamat sebenarnya yang ternyata sudah pindah ya, dan tidak memberitahu penggugat juga. Sedangkan kemarin saya lihat dari yang bersangkutan juga sudah mengetahui dari
gugatan ini, dan masih suka WA-WA-an juga kan, tapi tidak Iya. memberitahu ya. Iya. Ya, Tapi Sempat ada- bertanya untuk bertanya. masalah alamat ke Adit ketika Adit, WhatsApp. kita belum. Eh, Nantinya ya. ya, nantinya dari klien akan coba berkomunikasi sekarang alamatnya di mana seperti itu. Tapi sejauh ini belum ya. Resmi sekarang tinggalnya di mana? Di Jakarta. Aku tinggalnya dekat di Cibinong. Tapi yang sebelah sini nggak tahu kalau Adit sudah pindah rumah gitu. Belum diinfokan. Kayaknya berarti kemarin ke Malaysia itu emang karena ada masalah ya atau pulang kampung. Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun nggak pulang ke Malaysia. Ya, jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku di Malaysia sih. Selama ketemu sama anak sendiri, si Adit di mana dan mungkin Pernah menyusul bertanya nggak? masalah Gimana? tinggal. Ketemu Selama ketemu anak itu di mana dan mungkin pernah menanyakan masalah tinggal. Kalau ketemu anak itu pastinya yang dekat dengan aku ya, kayak tapi tergantung juga, kadang-kadang kalau ketemunya tuh kayak di mall gitu, yang ya antara kita berdua lah titik tengahnya gitu. Mungkin dengan tidak memberikan alamat, dia tidak ingin untuk bercerai dengan kamu atau seperti apa? Itu Kita tidak bisa berandai-andai ya. Coba nanti kita komunikasikan dan coba tanyakan mungkin dari prinsipal langsung pada tergugat ya. Seperti itu. Intinya dari klien saya juga tidak ingin saling menjelekan dan masih ingin baik-baik saja, tetapi tekadnya memang sudah bulat untuk bercerai. Seperti itu. Kak Yasmin, penyebab perceraiannya apakah ada salah satunya karena adiknya nyalek atau tidak? Kalau masalah ada sama Bang Ahmad Yang juga. fatal apa sih? Ya sebetulnya bisa dilihat ya di itu, di nanti ada di kompilasi hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian di PP 9 tahun 1975, dan itu sudah ada di salah satunya alasan-alasan dan bercerai, dan gugatan kita kan juga sudah diterima, cuman karena alamatnya saja, karena dari tergugat juga selalu komunikasi sama penggugat tapi tidak memberitahu. Kita kan berdasarkan alamat KTP dan keterangan dari prinsipal atau penggugat juga, alamatnya memang tertanya di situ. Tapi coba kita ternyata pas dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Kak Yasmin, Tuntutannya sendiri ada hak asuh apa? Ya. Ada bunuh gini juga. Itu masih terlalu jauh. Yang jelas klien kami ya, anak kan masih umur 1 tahun ya, dan tentunya itu kan hak asuh tentunya lebih besar ke ibu. Kak Yasmin, selama bulan Desember ini kalau boleh tahu, mohon maaf gitu, sudahkah menalak itu secara Islam gitu dari anak? sudah. Itu perkapan Kak? Itu buat di sidang aja ya. Ya, yang jelas sudah. Kayaknya berapa lama sih memantapkan hati buat Yang penting yang pasti aku udah lama ya, karena ini bukan hal yang mudah gitu. tangan 2003 kan? Ya sekitar segitu. Terus dia udah pasangan dari 2003 udah mulai ada keinginan untuk berpisah. Jadi pasangan dari 2003 udah ada keinginan untuk berpisah kan? Jadi dari di akhirnya Ya karena sudah ada pisah rumah juga kan. Iya. Dan kemarin pisah rumahnya pun juga saat alamatnya yang sudah kita lakukan gugatan kan, seperti itu sudah sesuai sebenarnya gugatannya, alamatnya cuman tidak diberitahu saat adanya perpindahan rumah. Jadi majelis minta tim kuasa hukum dan tergugat mencari tahu alamat yang pasti, karena sudah dilayangkan secara patut dan sudah didatangi, ternyata sudah pindah. Yasmin, kamu sendiri mantap sama kayak hijab sekarang udah dari kapan sih kamu? Doain ya, insya Allah ya. Amin. Baru apa? Sudah? Belum. Apa yang membuat kamu berhijab saat datang ke Sudah kepingin lama kan? Ya karena sebenarnya pengennya lama ya, cuman ya aku belum mantep lah